Eh, Alhamdulillah Bu ya, Ibu sudah datang ke sini memenuhi panggilan saya. Pada intinya begini Bu, saya akan bertanya tentang KBM terhadap Ibu ya, sejauh mana KBM yang akan dilaksanakan. Nah kali ini saya akan bertanya ke Ibu tentang tema atau materi apa yang akan Ibu sajikan. Pada pembelajaran yang akan saya sajikan nanti, tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 1. Berarti Ibu akan mengambil tema 5, subtema 1 ya Bu ya. Yang pertama Bu ya, indikator apa yang akan saudari sajikan? Pada pembelajaran nanti saya akan membahas tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 dengan KD bahasa Indonesia. Di situ ada muatan bahasa Indonesia, IPS dan IPA. KD dari bahasa Indonesia yaitu 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non fiksi. Kemudian KD yang kedua dari pembelajaran muatan pelajaran IPS yaitu 3.4, mengidentifikasi faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga KD dari muatan IPA yaitu KD 3.7 tentang menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah, itulah KD yang akan nanti disajikan ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian Ibu tadi telah menjelaskan tentang KD yang akan disajikan. Lalu metode apa yang akan saudara gunakan dalam pembelajaran KD ini? Apa alasan saudara memilih metode tersebut? Pada pembelajaran nanti saya akan mengambil metode yang berkaitan dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu bercerita dan membaca. Kemudian tanya jawab. Untuk metode yang selanjutnya saya ambil karena ini kelas 4 jadi sudah bisa untuk melaksanakan diskusi, saya ambil metode diskusi. Kemudian demonstrasi atau percobaan. Lalu alat dan bahan apakah yang saudari siapkan? Coba jelaskan. Untuk alat dan bahan kita sesuaikan dengan materi yang akan disajikan, yaitu tentang gambar-gambar atau poster-poster pahlawan. Kemudian buku sumber juga bisa dijadikan sebagai sumber. Kemudian karton, lilin seperti untuk demonstrasi percobaan sifat-sifat cahaya. Kemudian gelas, cermin, senter yang berkaitan atau yang berhubungan yang bisa dipakai untuk percobaan nanti. Kemudian ceritakan tahapan pembelajaran ya Bu ya yang akan saudara sajikan. Tahapan pembelajaran yang nanti saya akan saya sajikan nanti, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran dulu. Pada tujuan pembelajaran ini menjelaskan bahwa anak itu harus supaya terarah kepada materi yang akan disajikan. Kemudian dari tujuan pembelajaran kita masuk ke kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini ada 3 tahapan. Yang pertama pendahuluan, di mana pendahuluan ini biasanya kita pertama-tama masuk kelas biasanya mengucapkan salam, kemudian berdoa bersama-sama anak atau siapa yang memimpinnya, KM-nya atau gurunya. Kemudian setelah itu guru melakukan pengecekan atau mengabsen siswa. Kemudian menginformasikan
apa yang akan disampaikan, materi apa yang akan disampaikan pada waktu itu. Kemudian guru setelah itu guru bisa mengadakan pretest atau apa yang apersepsi gitu. Jadi mengaitkan pembelajaran yang kemarin bisa kita bahas sedikit supaya anak itu masih teringat gitu. Kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti di sini proses ketika guru sedang belajar di kelas. Guru dengan anak sedang belajar di kelas. Pada prinsipnya saya mengambil dari kegiatan inti ini menyajikan pendekatan dari saintifik yang 5M itu. Yang pertama, anak ketika belajar mengasuh berlangsung kita dari alat dan bahan tadi kita tempel-tempel atau menempelkan materi tersebut untuk bisa diamati sama anak. Jadi mengamati, kemudian anak itu setelah mengamati bisa mengkomunikasikan, kemudian bisa menanya. Nah, dari keseluruhan itu, tahapan itu kita bisa melihat bahwa anak itu bisa menerima pelajaran atau tidak gitu. Ya, terima kasih Bu ya. Cukup Ada ya. lagi Pak, satu lagi tahapan yang terakhir yaitu penutup. Penutup biasa dilakukan dengan menyimpulkan dari materi yang tersebut, kemudian kita bertanya jawab apa barangkali masih ada yang kurang dipahami sama anak tentang materi yang telah disajikan. Kemudian guru itu memberi kesempatan kepada anak untuk menyampaikan apa yang mereka bisa pahami atau sedikit ilmu yang mereka dapat dari pembelajaran itu. Kemudian yang terakhir biasanya ditutup sama doa. Ya, terima kasih Bu ya untuk atau telah menceritakan tahapan-tahapan pembelajaran. Kemudian nih ada beberapa pertanyaan lagi. Persiapan secara tertulis apa saja yang saudari buat ketika mau melaksanakan KBM, ya Bu? Silakan. Persiapan tertulis yang saya lakukan biasanya itu yang pertama saya itu melihat dulu silabus Pak ya untuk acuan saya mengajar, kemudian dituangkan kepada RPP. Nah di situ dari RPP itu kita bisa mengajar atau menyampaikan materi tidak keluar dari apa yang ditujukan bina tujuan pembelajaran tadi. Ya, terima kasih ya. Kemudian Bu ya, dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang tadi masih ada nih beberapa pertanyaan. Untuk materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan ibu ketika mengajar, jika ada jelaskan. Itu silakan Bu ya. Mungkin materi yang dianggap sulit itu ketika anak ingin menyajikan laporan dari percobaan tersebut. Tapi kalau ketika percobaannya anak itu antusias, ternyata pada pelaporan tersebut kurang pahamnya, itu berarti kembali lagi ke anak. Cuman itu saja sih yang dianggap sulitnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh ibu? Pada kompetensi ini siswa itu dapat siswa itu mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kemudian bisa menerapkannya kepada kehidupan sehari-hari. Ini pertanyaan terakhir ya. Dari serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang terakhir, apa yang perlu mendapat perhatian khusus nih pada pembelajaran kali ini? Silakan Bu ya. Bagi saya perhatian khusus pada pembelajaran kali ini yang pertama mengkondisikan atau memfokuskan supaya anak itu betul-betul mengikuti pembelajaran ini atau percobaan ini. Kemudian
bisa memaksimalkan alat-alat yang dipakai untuk percobaan ini. Terima kasih ya Bu pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan sebagai pra observasi untuk pelaksanaan nanti ketika saya melaksanakan on atau supervisi kelas, Ibu bisa mengaplikasikannya dan ada hasil untuk kita semua demi atau ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.